warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid. Alhamdulillah, Ahad kelima kita dapat berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga Allah suguhkan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengasih tema yaitu karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya. Jadi kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, ada di dalamnya nanti. Kalau tidak ada, berarti umat yang palsu. Kan ada asli, ada palsu. Ya. Hati-hati nih, kita masuk asli umatnya atau yang palsu. Rujukannya yaitu Quran surat 48, surat Al-Fat. Ayat terakhir, ayat 29 dari surat 48, surat Al-Fat. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita dekati ayat tersebut, nampak ada 5 karakter Nabi dan umatnya. Di situ Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, kita bisa buktikan di dalam Quran surat 34 ayat 8. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan engkau Muhammad Rasul selain sebagai utusan buat semua manusia. Tuhan. Jadi Nabi kita adalah Nabi Muhammad buat semua manusia. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Isa, itu jelas sekali Qurannya surat ketiga ayat 49 dikatakan wa rasulan ila bani Israil. Aku ini rasul buat siapa? Bani Israil. Jadi disebutin baninya, Pak. Kadang-kadang kita kan Bani Indonesia, betul atau tidak? Jadi nggak kena.
Cuma kena orang Indonesia baik-baik, ya udah diserahkan, disedekahkan lah buat semua agama yang ada di Indonesia. Tuh. Jadi yang pantas disebut umatnya Nabi ya kita ini. Kalau ibarat kereta, la ilaha illallah Adam Nabi Allah, kereta Nabi Adam sudah berangkat. La ilaha illallah Isa Nabi Allah, kereta Nabi Isa sudah berangkat. Jadi kalau kita ibaratnya beli tiket, merek keretanya itu udah pada berangkat. Yang masih nunggu, yang masih ngetem adalah keretanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus beli tiket lagi. Udah gak laku tuh tiket yang kemarin. Tiketnya Nabi Isa udah gak laku, tiketnya Nabi Adam udah gak laku. Itu jelas sekali Qurannya. Jadi Nabi Muhammad itu ila kafatan nas, untuk semua manusia. Bahkan kalau kita tengok Quran surat 5 ayat 22 Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala ya bani Israil inni rasulullah, aku adalah rasul buat kamu. U'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhan kalian dan Tuhan juga kami. Ya. Jadi kafir orang yang berkata Nabi Isa itu Al-Masih sebagai Tuhan. Kafir. Ayatnya itu Quran surat 5 ayat 72. Jadi kafir itu di luar Islam. Dan Nabi Isa ini sudah berkata, ya Bani Israil, wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Kamu jangan sembah aku, sembah Allah. Allah Tuhan aku dan Tuhan kalian semua. Kalau aku mah Isa anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Betul Bu? Makanya kalau Bapak Ibu baca Quran, setiap ada nama Nabi itu gak pernah disebutin nama bapaknya. Contohnya Nabi kita disebut namanya, tapi nggak pernah disebut nama bapaknya. Betul atau tidak? Ya, selalu Muhammadur Rasulullah, laqad kafara alladziina, ya kan? Ya. Setiap nama-nama Nabi seperti Nabi Isa, Nabi Isa itu disebut nama bapaknya, ibunya. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu nggak pernah disebut. Kenapa sebabnya? Biar orang tahu bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, tapi anaknya Maryam gitu. Masalah lahir gak ada bapaknya jangan bingung, karena Allah punya kehendak. Betul atau tidak Pak? Ya. Kan ada yang punya bapak gak punya ibu. Siapa itu punya bapak gak punya ibu? Siti Hawa. Dari tulang rusuknya Nabi Adam, berarti punya bapak gak punya ibu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Nabi Adam. Siapa bapaknya? Gak ada. Ibunya juga gak ada. Punya ibu gak punya bapak, ya Nabi Isa. Punya bapak, punya ibu, ya kita semuanya. Betul atau tidak? Jadi masalah Nabi Isa itu bapaknya siapa, yang dijelas Quran sudah menjawab, yaitu anaknya anaknya Siti Maryam. Masalah dia itu tidak disentuh laki-laki kok hamil, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ditegaskan dulu nih, Rasul buat siapa? Buat semua manusia. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surat ke-33 ayat 21 jelas, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya, bahwa di dalam diri Nabi Muhammad ada contoh uswah hasanah, contoh yang baik buat kita. Pak Ustaz, kok ngambil contohnya sama Nabi Muhammad? Apa sebabnya? Ada dua. Yang pertama, sebab Nabi manusia. Betul Pak? Kalau suruh contoh sama malaikat, kita nggak nyanggup. Malaikat nggak kenal duit, lah kita mata duit Pak. Ya, malaikat nggak kenal istri, nggak ada perempuan. Ya. Kadang-kadang kita di mana punya perempuan. Ya.
Nah, itu. Jadi kalau suruh contoh malaikat nggak nyanggup kita, karena malaikat nggak kenal yang namanya dunia itu. Ya. Makanya malaikat nggak ada yang maksiat, karena nggak punya nafsu. Kalau ciptakan sujud terus. Kalau ciptakan suruh bertasbih selamanya. Itu. Yang kedua, ya, kenapa kita disuruh contoh Nabi Muhammad? Karena di dalam pribadi Nabi itu lengkap. Saya guru, Nabi juga guru, betul Pak? Ya. Saya pemimpin negara, ya Nabi juga dia pemimpin negara. Saya pimpinan rumah tangga, ya Nabi juga pimpinan rumah tangga. Maka lengkap. Pribadi Nabi itu lengkap. Yang perintah contoh apanya Ustaz? Yang pertama akhlaknya. Tuh. Ya, maka kalau ditengok Quran surah 33 ayat 45 itu jelas sekali Pak. Ya Nabi, wahai Nabi, kata Allah, inna arsalnaka syahidan. Engkau aku utus sebagai saksi. Sebagai saksi apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh Nabi Pak. Makanya walaupun dilontarkan batu di kota Tauhid, ingin mengajak orang tentang Tauhid, ya terus. Walaupun dilontarkan batu, dilemparin kotoran onta. Bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi begitu ngajarin orang la ilaha illallah, batu yang melayang. Tapi kalau kita ngucapin kalimat la ilaha illallah, sembako yang kita bawa pulang. Betul kan? Ya, berkat yang kita bawa pulang. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi sebagai saksi. Yang kedua sebagai saksi bahwa Islam adalah dinullah, agamanya Allah. Yang ketiga sebagai saksi siapa umat Nabi Muhammad sesungguhnya Nabi yang tahu. Enggak pakai kita teriak-teriak dari hari kiamat. Ya Muhammad saya umatmu, enggak usah teriak. Nabi tahu siapa umat yang sejati. Dan yang keempat, Nabi menyaksikan bahwa apa yang diajarkan Allah dilakukan duluan, baru kasih pada umatnya. Maka ibda bin nafsik. Nabi ngajarin, Nabi berbuat. Beda dengan kita, kadang-kadang kita kan cuma kayak lilin, Pak. Ya, bisa nerangin orang, tapi dirinya habis meleleh terbakar oleh lilin. Atau kayak daun salam. Tergantung di bawah arus angin kemana, ke barat di barat, ke timur ke timur, nggak punya pendirian, karena namanya daun salam. Ya, di bawah makanan bikin sambal goreng ada, sayur lodeh ada, daun salam, tapi nggak dimakan orang. Itu jadi jamaah yang bukan Allah. Jadi kembali Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Lalu bagaimana ini? Kita pengikutnya di dalam ayat lanjutnya walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Artinya para pengikutnya. Kita dia yang ngaku. Bagaimana karakternya Nabi dan para pengikutnya? Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada kezaliman, tegas kepada ketidakbenaran, tegas kepada kekafiran. Umat Islam harus tegas. Jadi kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad harus tegas. Inna halal bayyin wa haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi bukannya kayak kemarin tuh merusak. Padahal yang punya kita semua, betul nggak Pak? Ya. Atau yang bangun dari duit kita, kantor polisi, kantor DPR kita, nggak tegas, itu namanya merusak, anarkis. Toh kalau seandainya nanti terjadi pembaruan, kita juga yang rugi, membangun baru lagi, betul nggak Pak? Tegas harus, protes boleh, demo boleh, tapi kalau merusak itu yang rugi kita sendiri. Sama aja kita punya mobil, kita hancurin mobil kita sendiri, betul nggak Pak? Itu keliru kalau menurut saya. Boleh demo, nggak ada larangan menyampaikan kebenaran, cuma bakar semuanya. Takutnya ada yang ngebakarin lagi di belakangnya, rusak, bikin negara rusak itu. Jadi jangan sampai deh
kita melakukan hal kayak begitu, boleh silakan menyampaikan kebenaran, ya Kak. Ya. Tapi bukan cara anarkis, bakar membakar, apalagi sampai ada yang tukang ojek itu ditabrak sampai mati meninggal, masya Allah. Itu banyak prihatin ini. Ini tantangan buat kita, Pak. Tegas perlu. Coba kalau nggak tegas, masya Allah, semua umat Islam itu dengan agama-agama lain berebut apa? Mencari umat sebanyak-banyaknya, betul apa tidak? Makanya saya punya cerita, saya punya teman kuliah waktu itu peternak ikan, Pak. Ya, dari teman saya itu cerita, saya punya guru ya, di kampus. Saya punya ternak ikan, tetangga saya nakal, sering dipancingin katanya. Apakah saya pager aja empangnya, kata teman saya. Terus kata saya punya rektor, ya percuma lah, kan kamu bilang tetangga kamu nakal, nanti dia naik. Betul gak Pak? Nanti dia naik, diambil dipancingin lagi. Jadi caranya gue coba, kenyangin tuh ikan kamu yang ada di empang. Kalau udah kenyang, panggil tuh tetangga yang nakal, suruh mancing. Gak bakal mau, Pak. Siapa yang mau kalau kenyang mau muntah? Begitu dipanggil tetangga yang nakal, dipancingin, kata ikan semua bilang, gue udah kenyang. Maka kita umat Islam jangan sampai ada saudara kita yang lapar. Lapar perutnya, lapar pendidikan, lapar ekonomi rumah tangganya, hati-hati. Ya. Semua kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada kemiskinan, kemudian ada ular, ya aku bunuh pertama bukan ular, kemiskinan, Pak. Oh, luar biasa kemiskinan ini, betul apa tidak? Ya, kemarin itu kan kategorinya kasarnya itu demo itu kan karena merasa kemiskinan yang ada, betul apa tidak? Coba kalau dikenyangin semua, nggak bakal terjadi bakar membakar. Jadi emang ada imbasnya, ada sebabnya, ya, cuma kebablasan. Jadi jamaah yang bukan Allah, memang ini kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kalau kata berpacu dalam agama lah gitu. Ya silakan mencari umat sebanyak-banyaknya. Ya nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu. Jadi kembali Nabi itu tegas. Jadi Bapak Ibu harus tegas. Islam melarang kok gitu. Boleh. Seperti contoh kita karena kurang tegas nih sama anak. Itu nggak Pak? Kurang tegas. Dari mana Ustaz bisa tahu kurang tegas? Ya buktinya kalau ulang tahun anak masih pakai tiup lilin. Kuenya mau boleh, mau 2 tingkat, 3 tingkat, boleh. Yang nggak boleh kan tiup lilinnya ini. Lah orang tahu dimatiin kenapa nggak dinyalain? Kalau nggak ada unsur ibadah, ada nggak sembahyang di sini? Itu nyembah api dulu gitu. Ya. Jadi agama mereka tuh memang begitu. Nah kita kena keikutan. Namanya nggak tegas. Di Bapak Ibu silakan saja anak dari pertama, kedua, ketiga mau diadakan milad silakan kayak maulid, tapi hati-hati jangan kebawa arus, jangan kebablasan. Jadi pertama kembali as-sidaqu 'alal kufar, tegas kepada kekafiran, kezaliman, ketidakbenaran. Jadi kalau anak kita tidak benar, kita harus tegas. Sebab kalau kita nggak tegas, ujung-ujungnya anak tidak merasa salah, Pak. Nggak tahu kalau perbuatan itu keliru. Betul apa tidak ya? Ini saya punya cerita. Ada seorang anak tertangkap basah sedang mengambil uang di kantong baju bapaknya. Begitu tertangkap basah mau dihukum sama bapaknya, ibunya tampil jadi pembela. Kata ibunya bilang, apa? Dia kalau nggak terpaksa juga nggak ngambil duit papa. Akhirnya dibebasin sama bapaknya. Lama-lama tumbuh jadi dewasa, jadi pimpinan perampok yang sadis, membunuh, memperkosa, merampas. Begitu tertangkap, begitu diadili mau dihukum mati, si anak bilang apa? Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin berjumpa dengan ibu saya. Dihadirkan ibunya,
kata anaknya bilang, "Mama, sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin melihat mama mengeluarkan lidah mama di depan saya." Ya, karena ibunya merasa selalu membela anaknya, sayang sama anaknya, tiba-tiba dikeluarkan lidahnya. Si anak langsung berlompat menggigit lidah ibunya sampai putus sambil berkata, "Ini nih lantaran lidah ibu, sehingga saya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah." Makanya seorang ayah, seorang guru kalau marah sama anak itu namanya masih sayang. Yang penting mengarahkan, insya Allah. Jadi kembali asyida'u alal kufar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dengan para pengikutnya adalah ruhama'u bainahum. Kasih sayang, Pak. Ya. Kalau sudah berbicara sama muslim, kasih sayang. Kadang-kadang beda dengan kita nih. Kita sesama muslim layaknya tegas benar gitu. Marah-marah dulu. Tapi sama kalau di luar muslim, akurnya minta ampun. Sering terbalik. Ya. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, berantem. Yang satu nunjuknya lurus, yang satu goyang-goyang, ribut. Yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli, bermasalah. Sini pakai usoli, sini tidak. Tengah-tengahnya preman baru tobat. Kata preman, gua 20 tahun bersahabat sama teman, satu botol berempat gak pernah berantem. Lah ini baru masuk masjid mau tobat, lihat sini pakai usoli, sini enggak, ribut berantem. Tobat dah ke masjid lagi tuh. Kesian orang yang sedang haus sama agama. Jadi carilah titik persamaan, jangan diperbesar titik perbedaan. Kalau kita lihat kitab Usfuriyah di bab awal itu Nabi kita Muhammad SAW di situ bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum mas fis sama." Sayangilah dengan apa yang ada di bumi, kau akan disayangi oleh yang ada di langit. Makanya nggak heran kan kalau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya apa? Itu jangan kita baca doa, kita tunggu syukurkan, kasih sayang, mau memberi, berbagi kepada saudara-saudara kita. Sayyidina Umar bin Khattab itu begitu wafat dikubur, malamnya itu para sahabat mimpi, Pak. Itu mimpi, cerita di masjid, semuanya pada mimpiin Sayyidina Umar bin Khattab, dan yang heran mimpinya sama semua. Apa yang dimimpi? Melihat Sayyidina Umar bin Khattab ada berterbangan di dinding-dinding surga yang terbuat dari mutiara, intan, berlian. Akhirnya para sahabat dalam mimpinya bertanya, "Dengan keadilanmu kamu diberikan hadiah ini?" Tidak. "Dengan kejuhudanmu kamu diberikan hadiah ini?" Tidak. Dengan apa? Dulu waktu aku lewat di lorong-lorong kota Mekah, aku lihat ada anak kecil yang sedang menarik-narik burung. Dengan diikatnya, aku panggil, aku bayarin, aku beli, dan aku bebaskan burung terbang kembali. Hanya lantaran sayang sama binatang, dia diberikan istana yang terbangun dari intan, berlian, mutiara. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Bapak Ibu, kalau kucing ngambil ikan ayam kita yang udah digoreng, yang salah siapa? Yang salah yang naruh. Kenapa gak ditutupin, gak ditindih dengan yang berat? Sehingga kucing ambil. Memang kucing politik, kucing kan gak punya politik. Ya. Betul atau tidak? Saya nggak pernah mikir nih, ikan ayam siapa, yang penting gue lapar dimakan. Makanya kalau manusia nggak pernah bikin punya siapa, yang penting masuk ke perut, ya udah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka persis seperti binatang ternak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada permasalahan kita nomor 2, ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama. Jadi kita Muhammad Islam ini kita boleh lihat rujukan yang pendek. Dalam sebuah hadis ada di dalam kitab Arba'in itu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi
wal yaumil akhir fal yukrim jaro fal yukrim doifah. Itu kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, kamu ngaku beriman pada hari akhir, maka hormati tetanggamu dan hormati tetamu kamu. Subhanallah. Jadi tetangga itu mempertaruhkan keimanan kita. Sampai-sampai Nabi pernah memberikan nasihat kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik takun mu'minat. Berbuat baiklah kau kepada tetanggamu, maka benar imanmu. Subhanallah. Jadi iman diukur kelakuan akhlak kita dengan tetangga. Jadi jangan sampai punya tetangga nggak kenal, jangan sampai punya tetangga ribut dulu, jangan. Ya, maaf, kita di Brunei sudah lama banget, dari tahun 79 Pak. Saya masuk di sini masih SMA kelas 1. Karena saya lihat teman-teman lulusan SMA nggak ada kuliah agama, saya lari lah ngambil keputusan saya kuliah agama buat nanti ada masa depan Islam. Maka tahun 83 saya udah berdakwah, bahkan ngajar di Masjid Darul Rahman dengan remaja-remaja masjid dulu. Oh Bang Indra masih hafal saya di sini. Ya. Banyak orang sini nggak aneh kalau buat saya, yang tua-tua sepuh-sepuh. Saya ngajar di sini, saya remaja masjid sini, orang-orang saya di Lembang menyeberang awal kemarin. Ini jamaah yang bukan Allah, saya bukan orang luar, orang dalam ini dengan Darul Rahman. Ya. Saya udah kayak tempat sendiri lah. Darul Rahman termasuk Istiqomah, termasuk Nurul Iman Jalan Tifan. Ya. Udah kayak rumah sendiri. Jadi Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, hati-hati dengan tetangga kita. Bahkan di dalam hadis Nabi bersabda ada dua yang Allah nggak mau pandang Pak dari kiamat. Dua orang ini Allah benci banget. Siapa? Yang pertama qati'ir rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua wajar rusuh, yang jahat dengan tetangganya. Maka hati-hati. Ya, Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, tetangga kita, saudara kita. Tatkala kita dapat musibah, adik saudara kita yang jauh nggak ada yang tahu, tapi tetangga kita yang duluan gedor-gedor pintu, orang yang punya mobil buat ngantar kita ke rumah sakit malam-malam. Betul Pak? Tetangga. Kalau tetangga nggak tahu, nggak mau nolongin, joprak kita Pak. Tahu-tahu tinggal 2 hari yang berikutnya keluar ulet-ulet dari rumah itu, masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, yuk kalau selama Muslim kasih sayang. Jangan berbeda sama Muslim marahan, sama di luar Muslim akrab banget. Gara-gara dikasih dunia. Na'udzubillah min dzalik. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Apa nomor 3? Di sini dikatakan tarahum ruk'an sujada. Jadi Nabi dengan para pengikutnya itu hobi ruku dan sujud dalam pengertian sholat. Makanya jangan heran Nabi bebas dari dosa, bebas dari neraka, dijamin surga, tapi sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Kita juga sudah bengkak, tapi kan sebulan, ya, gara-gara Agustusan. Lagi ya pakai lari-larian ibu-ibu, ya udahlah, ya kakinya kesleo akhirnya bengkak juga. Tapi bukannya bengkak karena sholat, Nabi kita bengkak karena sholat. Yang dijamin surga istighfarnya nggak kurang sehari 70 sampai 100 kali itu Nabi. Makanya kalau ada umat Islam ngaku Islam tapi nggak sholat, itu bohongan itu. Kan umat Islam itu salah satu tanda orang beriman pada Islam, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan salat dan gemar sedekah. Itu tanda orang yang beriman. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang benar imannya. Jadi kalau belum sholat, belum benar imannya. Ada nggak Pak orang ngaku Islam tapi nggak sholat? Ada. Maka saya ingat dulu waktu saya belajar, kata guru saya nih, tahu sekarang ada apa enggak nih? Umat Islam itu ada 3. Ada Islam sejati, ada Islamnya Islam pejati,
yang kayak gerobak gitu, didorong-dorong. Ya. Ada Islam merpati, ya, Islam sejati, Islam jepati, Islam merpati. Kalau Islam sejati, kalau maulid nggak pakai tanya siapa yang ceramah, panggilan Rasulullah datang, kumpul, ada di dalamnya para malaikat, hadir bersama Nabi. Maka zaman saya dulu waktu remaja, kalau maulid nggak pernah siapa yang ceramah, nggak pernah. Pokoknya maulid aja, betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ngalamin. Tapi kalau sekarang siapa yang ceramah? Kalau terkenal datang dari jauh-jauh penuh masjid. Padahal kalau kita lihat manfaatnya kurang dengan kajian kayak begini, betul nggak Pak? Coba lihat, abis maulid jamaahnya itu juga, yang ngaji itu juga, betul nggak? Ya. Kurang. Bukan nggak boleh maulid, boleh. Tapi kalau kita penting kajian ngaji kayak begini yang paling penting. Jelas rujukan-rujukannya. Kadang-kadang kalau ceramah kan, coba perhatikan deh, undang ceramah dari awal sampai akhir itu hampir 80% bercandanya kan, bercandanya. Sampai saya kalau diundang ceramah aja dipesenin sama panitia, Pak, Ustaz, di sini jamaahnya senang sama yang bercanda. Saya suruh bercanda, suruh humor, undangannya bongkir saya bilang. Masya Allah, ini padahal banyak tertawa bikin hati menjadi mati, Pak. Hati-hati tuh, banyak tertawa bikin hati menjadi mati. Nabi nggak suka itu. Boleh ketawa tapi sedikit aja, bukan sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit ketawa. Ya. Sehingga yang laris sekarang penceramah yang bisa bikin orang ketawa. Masalah isi, masa bodoh udah agak kepikiran. Ya, itu hampir mayoritas. Kenapa? Terpancing oleh yang ngundang juga, terpancing oleh jamaah, kurang istiqomahnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, ukuran Islam, jangan lupa sholat. Ya. Jadi jangan sampai seperti Islamnya Islam merpati. Tahu merpati, dilempar jagung baru boleh turun dari genteng. Umat Islam kadang-kadang begitu. Maulid ramai kenapa? Banyak makanan, ada kebuli, ya, ada sembako, ada bom, masya Allah, itu Islam merpati. Jadilah kita Islam sejati yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang mau berbagi, mau berkasih kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kembali, rohum rukaan sujada. Nabi dengan para pengikutnya hobi ruku dan sujud dalam pengertian sholat. Ini Bapak Ibu, jangan sampai maulidnya doang tiap tahun, tapi sholatnya nggak ditingkatkan. Ya, tingkatkan sholat kita. Ya, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah-sunnahnya, dan jangan lupa sholat sunnah itu yang perlu kita jaga itu sholat malam. Sampai Allah bersumpah wadduha wal lail saja mawadda'aka rabbuka wa maqala. Siapa yang sholat duha dan sholat malam gak bakal ditinggal sama Allah. Itu dua sholat sunnah. Jadi silakan, kecuali Syiah. Kalau Syiah nggak ada sholat duha, Pak. Ya, Syiah tuh nggak ada sholat duha. Jadi hati-hati. Jamaah yang bukan Allah, berat walau bagaimanapun juga jangan tinggalkan sholat. Sebab sholat itu ukuran muslim. Sampai-sampai kalau kita tengok dalam sebuah hadis kita kan awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholat. Nanti pada hari kiamat yang pertama ditanya bukan urusan berapa kali khatam baca Quran, berapa banyak sedekah kamu, berapa kali kamu bolak-balik Mekah Madinah, enggak. Yang ditanya urusan sholat. Kalau sholatnya baik, sahiru amali, amalan yang lain paling pada baik. Tapi kalau sholatnya rusak, amalan yang lain juga rusak. Maka sholat sebagai tolak ukur pribadi muslim. Jangan tinggalkan sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari biasa nih, habis selesai di masjid, lihat anaknya daripada bangun belum sholat subuh, gitu. Ya, bangunin, jangan sampai terbakar dengan apinya neraka. Betul Pak? Kalau apinya dunia aja rumah kebakaran dibangun
bangun itu anak nggak bangun diseret, nggak bisa diseret, dia kuat digendong biar nggak kena api. Masa api dunia dilindungi, api neraka nggak dilindungi? Betul apa tidak, Pak? Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan man taraka shalah muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia sudah jadi kafir yang nyata, kafir. Makanya orang kalau nggak sholat, sebagian ulama mengatakan tatkala dia wafat jangan disolatin. Itu kata ulama yang tegas. Tapi ulama yang lembut, yang masih bijak, sholatin, dia kuburnya kubur nikmat. Masya Allah. Artinya apa? Kalaupun gak ikut sholat ya gak masalah gitu. Apalagi fardu kifayah, betul gak Pak? Bedanya fardu ain dengan fardu kifayah kan, kalau sudah dikerjakan salah satu umat udah bebas kita. Tapi kalau nggak dikerjakan dosa semuanya. Bedanya dengan fardu ain kan pribadi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, yuk jaga sholat kita. Sampai-sampai saya pernah waktu memberikan manasik umroh atau manasik haji, dikasih judul sama Departemen Agama, jangan tinggalkan sholat. Saya tanya, kok Pak kasih judul kayak begini? Emangnya orang pergi haji pakai ada kagak sholat? Masih banyak Ustaz pergi haji gak sholat tuh. Jadi pergi haji masih ada kagak sholat, sampai kasih judul berikan manasik haji, jangan tinggalkan sholat. Masya Allah, hati-hati. Memang ini pernah kejadian Pak. Saya ada punya jamaah pulang umroh bukan haji. Jadi ibarat dia satu mobil selalu sama suaminya. Tiba-tiba sudah sampai di tempat tujuan, suaminya nggak ada. Ternyata dia itu seakan-akan duduk bersama suami, tapi ternyata bukan suaminya tuh yang duduk, malaikat itu. Suaminya nggak ada. Ketinggalan di satu tempat. Cerita sama saya, emang si Ustaz, suami saya suka ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ketinggalan sama rombongan. Hati-hati. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, urusan sholat kembali lagi itu tolong ukur pribadi muslim. Muslim yang baik pasti nggak berat merasa mendirikan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan sholat itu seperti rasul fil jasad, seperti kepala di dalam tubuh manusia itu sholat. Manusia bisa hidup tanpa tangan, manusia bisa hidup tanpa kaki, tapi manusia nggak ada hidup tanpa kepala. Betul Pak? Artinya apa? Pahala-pahala amalan yang lain nggak hidup di hadapan Allah kalau nggak sholat, gitu maksudnya. Haji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita tidak hidup di hadapan Allah kalau tidak mendirikan sholat. Maka biar berat, paksain sholat. Ilmunya cuma satu. Bagaimana ilmunya? Allahumma laksa, malas gue paksa, gitu aja udah. Gitu malas paksain. Itu yang nomor 3. Nomor 4 sekarang. Yang nomor 4, yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Jadi umatnya Nabi bersama Nabi itu senang mencari karunia Allah, tapi dengan catatan yang Allah ridho. Makanya Bapak Ibu lihat sejarah Nabi, 6 tahun yatim piatu, digembleng langsung dari Allah, tinggal sama kakek, baru 2 tahun bersama kakek, kakeknya wafat. Tinggal sama pamannya sayang dengan Nabi tapi miskin Pak. Sehingga Nabi usia 8 tahun mau makan cari duit sendiri, cari rumput penggembala kambing punya orang-orang Arab. Nabi cari rumput, Ustaz Bambang cari rumput mulu tiap tahun di Idul Adha. Ya. Nabi itu begitu pengen berubah nasib, begitu remaja ngambil dagangan, bisnis sama Siti Khadijah janda kaya di Mekah. Betul? Mau berubah nasib. Usia 25 tahun karena Nabi jujur dalam berdagang, ya. Khadijah itu jatuh cinta sama Nabi. Pas Nabi pulang nyetor dagangannya, kata Khadijah bilang, ya Muhammad, kalau kau jadi layang-layang, aku pun jadi benang.
benangnya. Masya Allah. Dibalas oleh Nabi, kalau kau jadi bunga, aku siap jadi tangkainya. Terjalin kasih sayang, nikah usia 25 dengan usia 40. Nabi 25, janda kayanya 40. Ini anak muda ada mau gak sekarang gitu? Dia 25 sama 40, agak bakalan. Tuh Nabi kita. Bahkan menurut sejarah, Nabi itu yang istrinya masih gadis dinikahin cuma Aisyah. Tapi Aisyah gak punya anak. Waktu Nabi wafat, Aisyah masih umur 18 tahun. Aisyah wafat umur 66 tahun. Jadi 18 tahun sampai meninggal gak nikah. Subhanallah. Bahkan memang gak boleh dinikahi. Kenapa gak boleh? Karena dia umur mukminin, ibunya orang beriman. Jadi kalau Siti Aisyah dinikahi orang haram, sama juga nikah dengan ibu kandung sendiri, gak boleh. Makanya Siti Aisyah gak nikah lagi waktu itu. Di mana dia tinggal? Di kuburan, di rumah orang. Nabi kan dikuburnya di kamarnya Siti Khadijah. Sampai wafat di rumah. Masya Allah. Ibu mau gak gitu? Tinggal di kuburan di suami? Gak ada. Khadijah, Siti Aisyah itu, Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali pada permasalahan kita bahwa Nabi itu luar biasa memberikan contoh. Ulet, nggak pernah putus asa mencari rezeki. Tapi dengan catatan waridwana yang Allah ridho. Jadi jangan sembarangan, kalau bukan miliknya jangan diambil. Bapak Ibu, tanamkan kepada putra putri kita. Apa yang perlu ditanamkan? Satu, kasih tahu sama anak kita, nak, rezeki nggak harus di kantor, Pak. Rezeki tidak harus di kantor. Ada yang di sekolah, ada yang di pasar, betul nggak? Ada yang di rumah-rumah, ya, ada yang di toko, ada yang siang, ada yang malam, betul? Yang malam rezeki siapa? Tukang sekuter. Coba tukang sekuter jalan jam 12 siang, kagak ada yang beli. Rezeki tukang sekuter, betul nggak Pak? Jadi ada macam-macam gitu. Tanam sama anak kita. Bahkan sebelum kamu lahir ke dunia, sebelum mama lahirkan, kamu udah punya rezeki duluan. Mama sudah dikasih ASI sama Allah, betul nggak Bu? Nggak ada anak gadis punya ASI kecuali begitu sudah ada janin di dalam dirinya, di dalam rahimnya, baru mulai keluar susu. Artinya anak belum lahir tapi susu rezekinya udah ada. Jadi gak usah khawatir untuk urusan rezeki, udah ditanamkan. Makanya saya nggak kerja berani punya anak 6 Pak. Makanya kata guru saya nih, Mas Ustadz paling berani nih, nggak ada kerjaan, nggak punya gaji, anaknya 6. Tambah 1 sekarang yatim piatu. Ya saya ambil di rumah, jadi 7. Pengen kayak Agil Pak. Cuma 1 punya anak, bukan anak kandung ya. Masya Allah. Tapi rezeki ada aja, mengalir dari mana saja sampai sarjana semua buktinya, itu enggak. Itu jadi gak usah khawatir. Bahkan sekali lagi tergantung kamu menjemputnya, itu rezeki udah ada. Bukan cari tapi jemput. Contoh nih, contoh. Ibu lagi jemur, Bu. Lagi jemur, anak bayi nangis. Eya, apa kata ibu? Sebentar sayang, tanggung, tinggal 3 lagi nih dijemur, betul gak Bu? Tapi kalau misalnya ibu lagi jemur, jemurnya keras. Kira-kira ibu bilang sabar, tentang jemur dulu ya, langsung kabur lihat anaknya. Kenapa nih? Jemputnya keras, semangat. Jadi rezeki juga sedotannya keras, makin ngalir airnya. Betul atau tidak Pak? Jadi tanamkan sama putra-putri kita. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, cari karunia Allah, tapi Allah ridho. Maaf ya, preman aja tuh preman masih kasih rezeki, anaknya sekolah, betul nggak Pak? Masih kasih rezeki. Cuma kan kalau preman itu seandainya dia wafat, belum tentu orang innalillah. Apa dibilang? Alhamdulillah, jemuran aman. Parkir motor juga aman. Atau pedagang bilang alhamdulillah nggak ada yang malakin gua lagi gitu. Ya. Makanya orang meninggal ada yang
yastari pribadinya istirahat, ada yang yastari minul ibad, orang lain yang istirahat dari kematian tersebut. Kenapa? Udah tenang. Ya. Tadinya banyak preman, pada mati satu tuh tenang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, nomor 5, siapa Nabi dan umatnya? Simahu fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya itu nampak tanda-tanda dan bekas sujud. Oh, kalau gitu jidatnya hitam, Pak. Bisa, karena dia dari remaja nggak pernah ninggalin sholat, sujudnya banyak. Tapi urusan hitam nggak jaminan. Apalagi zaman sekarang 75.000 satu ketok hitam. Diketok pelan-pelan jadi hitam. Mau dua bundaran hitamnya 150.000. Bukan itu maksudnya. Di wajahnya itu berbekas dari bekas sujud. Begitu selesai sholat, keluar ke masyarakat, nampak di masyarakat bekas sujudnya. Artinya apa? Sombongnya habis. Makanya Bapak kalau baca Quran tentang sholat, pasti nggak ada imani sholat, pasti akimis sholat, akimis sholat, akimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat, bukan, tapi dirikan sholat. Artinya apa? Keluar dari sholat, kumpul dengan masyarakat, bekas sholatnya itu nampak, habis sombongnya. Ini kadang-kadang sholatnya jalan, sombongnya mah terus aja, nggak ada nampak bekas wajahnya dari bekas sujud. Di anggota kita yang paling mahal kan wajah, betul nggak Bu? Apalagi ibu paling mahal wajahnya, belum Mirabella, belum sedonya, belum bibir merahnya, mahal dah. Bahkan KTP nggak ada kepala nggak jadi. Makanya kalau ada orang anti foto, ada kan aliran anti foto, suruh jangan punya KTP tuh, KTP ada fotonya, betul nggak? Ya. Ijazah juga ada fotonya. Makanya saya bingung dengan orang Islam aliran yang kagak boleh pakai foto. Di rumah nggak banyak foto pernikahannya dibakar-bakarin, naudzubillah. Ya. Ada yang begitu, ada nggak Pak? Jangan sampai dah masuk ke kita, jangan sampai ke anak-anak kita. Sampai celana bapaknya digunting-guntingin. Kenapa kok diguntingin celana bapak? Udah lewat mata kaki gitu. Jadi harus cingkrang dia. Masya Allah, boleh cingkrang, tapi jangan sampai menyalahkan yang agak cingkrang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bilang kepada Nabi, ya Rasul, ini gamis saya nih juga, kalau saya nggak angkat nutupin mata kaki, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu nggak sombong, gitu. Jadi yang dilarang itu kalau ada niat sombong. Makanya kita lihat pengantin-pengantin tuh yang bajunya panjang-panjang sampai dipegangin dari belakang orang. Itu zaman-zaman orang Belandaan, Belanda itu. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak masalah, yang penting nggak ada niat sombong. Ini kagak dibalik. Cingkrang nggak apa-apa, yang penting cingkrang, bohong nggak apa-apa gitu. Jadi, ya, Masya Allah. Jadi hati-hati, Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah, berbekas dari bekas sujudnya, habis sombongnya. Karena kepala yang kita hormati, tatkala panggilan Allah datang, Allahu Akbar, sama rendahnya dengan kaki. Betul nggak Pak? Sama. Keluar ke masyarakat, kamu saya sama-sama dari bahan yang nggak enak, dan sama-sama nanti pulang cuma kain putih yang dibawa, betul? Ya. Emang ada yang pulang pakai dasi, ya. Atau banyak bawa duit gitu, banyak enggak, yang dibawa cuma kain putih. Bahkan titel yang berentet, jabatan yang tinggi, jangan sampai kalian kubur di dunia juga habis. Saya belum pernah tuh dengar ada orang bilang gini, itu Pak Menteri bawa ke depan kita sholatin, kagak. Yang ada apa? Jasadnya bawa ke depan kita sholatkan. Itu gubernur bawa ke depan kita sholatin, nggak ada. Yang ada jenazahnya bawa ke depan. Belum sampai kalian kubur, titel dunia jabatan udah selesai, habis di dunia. Betul nggak? Begitu juga Ustadz, nggak ada. Ustadznya bawa ke depan kita sholatin, kagak. Jenazahnya bawa ke depan kita sholatin. Masuk ke liang kubur, saatnya kita masuk ke jenazah ke liang kubur. Nggak dibilang saatnya kita masukin Pak Menteri, ya. Saatnya kita masukin Pak Presiden, kagak, habis di jabatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sombong. Semua sama, dari bahannya nggak enak, sama pula bawa kain putih.
betul? Dan sama-sama kalau jauh pakai guru batang, nggak mungkin naik Pajero, nggak. Ya, pasti pakai guru batang, nggak akan protes. Walaupun jelek itu mobil guru batangnya, walaupun macet di jalan nggak protes. Kalau udah meninggal udah. Ya. Makanya kalau bapak ibu nggak boleh pesen macam-macam anaknya susah-susah. Nah, kalau bapak meninggal pulangin kampung ya, makanin di kampung. Anaknya main iya aja, padahal bayar kontrakannya 3 bulan belum kebayar, suruh pulangin ke kampung. Itu namanya amanah yang agak diwajib dituruti. Ya. Nah, bapak ibu jamaah yang kedua, berbekas dari wajahnya bekas sujud artinya apa? Hidupnya ikhlas. Ikhlas Pak, ini susah sekali. Ikhlas itu yang tahu cuma diri kita dengan Allah, maka nggak boleh suudzon sama orang. Yang namanya semua ibadah kuncinya di ikhlas. Makanya banyak orang amalannya amalan surga, tapi ternyata dia ahli neraka. Kenapa? Sebab ternyata amalan surganya itu bukan karena Allah, karena pengen pameran, pengen dibilang hebat, pengen dibilang kaya, pengen dibilang orang berilmu, pengen dibilang orang pemberani. Makanya saya dipesankan, saya punya kiai almarhum, kalau ceramah diteprokin orang hati-hati, itu bisa mengundang kamu nggak ikhlas, setan gosok, beraniin lagi tak biar banyak keprokannya gitu. Hati-hati sekali, hebat-hebatnya orang hati-hati bikin nggak ikhlas. Nah, bapak ibu jamaah yang terakhir, dengan kita berbekas dari bekas sujud artinya apa? Selalu menjaga kesatuan dan persatuan. Jadi inilah kita sesama muslim, kembali lagi, baik itu suku, baik itu yang namanya aliran, selama dia Tuhannya sama, yang namanya nabinya sama, kitabnya sama, dia saudara kita. Jangan gara-gara beda paham lalu kita bermusuhan, bermarah-marahan. Sampai sekarang ini urusan nasab nggak selesai-selesai. Padahal kalau seandainya organisasi NU atau MUI atau pemerintah mau ketok palu aja selesai, betul nggak Pak? Ini kok aneh, jadi kayak diperdiamkan. Akhirnya banyak suami istri ribut, anak sama orang tua ribut. Kenapa? Karena beda paham, beda pandangan. Nah, sebagai muslim yang baik, kita bersatu, beda pandangan nggak masalah. Yang satu mau begini, yang satu begini, silakan saja. Ya, yang penting kita bersatu di dalam tali Allah. Ada yang punya alasan, saya nggak setuju karena dia menghina Nabi kita. Itu kan bagi kita, bagi mereka bukan. Jadi berserah saja. Ya, cuma kita harus punya prinsip. Kalau kita sudah tidak yakin, ilmunya ada. Yang sekarang ini kalau kita lihat kan yang jadi permasalahannya apa? Terjadi perang antara umat Islam dengan umat Islam. Bapak pernah baca kemarin di Pemalang ya Pak ya? Di Pemalang korban ada polisi 4 orang ya. Ternyata kena celurit segala macam, anak-anak PWI kena segala macam. Banyak yang ada matanya sampai keluar gitu. Ya, jadi jamaah yang bukan Allah yang hancur, yang bermasalah umat Islam dengan umat Islam. Padahal PWI dilahirkan bukan buat umat Islam, tapi buat satu golongan yang memang dia yakini ketidakbenarannya, itu doang. Jadi Bapak Ibu jamaah yang terakhir, kembali lagi, yuk kalau kita memang ngaku pengikut Nabi, kita ngaku umatnya Nabi, 5 karakter ini harus ada pada diri kita. Yang pertama tegas, yang kedua kasih sayang, yang ketiga demen sholat, yang keempat nggak pernah putus asa mencari rezeki yang Allah ridho, yang kelima berbekas di wajah kita dari bekas sujud kita. Akur dengan tetangga, ada keikhlasan di dalam hidup, dan jangan lupa kita habis sombongnya, insya Allah. Demikian jamaah yang bukan Allah, kembali lagi rujukannya surah ke-48 ayat 29. Mohon maaf dalam segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, fenomena yang sekarang terjadi seperti juga tadi sampaikan oleh Pak Kiai, bahwa pelajaran yang harus kita petik dalam pendidikan
nasionalisme kita ya, kebangsaan kita. Kalimatnya jelas ya. PKI itu adalah bahaya laten. PKI itu adalah bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya yang jelas. Tapi sekarang ini kelihatannya samar, tersembunyi, tidak kelihatan, tersirat. Jadi kalau yang tadi ngambang, hati-hati juga Bu. Karena orang-orang PKI itu memang begitu, senang mengadu domba. Kalau saya Belanda tuh, baiknya timpera, pecah-pecah, kemudian nanti direbut. Jadi umat Islam itu sengaja dibenturkan. Nah, Bapak Ibu, ya saya sebagai tamir masjid mengimbau saja pada Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, tolong jangan terbawa-bawa juga. Karena ketika tadi merusak Ustaz, ada indikasi sebenarnya kalau mau demo aja, kenapa merusak? Kalau merusak berarti ada sesuatu yang memang dituju untuk apa? Nah nanti yang tepuk tangan itu yang membiayai, yang dalam sih. Siapa? Kita hati-hati sekarang. Saya nggak tahu, jangan-jangan di antara kita juga ada. Tapi insya Allah kalau kita mati di jalan Allah gara-gara kita bertakwa, kenapa harus takut? Jadi di masjid ini kita unsur-unsur berkaitannya hilangkan. Jadi saya lihat, karena sekarang juga Pak Guru, ya, saya di sekolah di sekolah aja jadi takut-takut juga. Artinya semua di Jakarta itu sudah mengikuti PJJ, pelajaran jarak jauh lagi karena situasinya tidak kondusif. Nah mudah-mudahan untuk RW 06 nggak ada lah yang kayak gitu. Udah di rumah saja gitu. Kalau mau demo kan memang banyak caranya dengan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada yang ingin bertanya Ibu? Kalau tidak ada kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Untuk penutup kami mohon kesediaan dari Bapak ini. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga keberkahan Allah berikan kepada kita, berkah rezeki, berkah umur panjang, berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووليكن برحمتك أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير من أهل الخير بالعلم والقرآن اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.